Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nuraini, NIM E2019-1161 dari kelas Perbankan Syariah 4 akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, materi tentang ekonomi 2 sektor. Yang kedua, materi tentang ekonomi 3 sektor. Dan yang ketiga, ekonomi 4 sektor. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi 3. Nah, untuk pertama kita membahas ekonomi 2 sektor terlebih dahulu atau biasa disebut dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apa sih perekonomian 2 sektor? Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Perekonomian 2 sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi dengan dunia internasional. Perekonomian 2 sektor dalam arus melingkar dari aktivitas ekonomi mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai balas jasa atas penggunaan faktor produksi dan sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Maka sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan atau income payment yang berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Yang kedua, sebagai besar pendapatan atau income payment yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga akan ditabung dalam badan lembaga keuangan. Dan yang terakhir yaitu sektor perusahaan yang memerlukan modal untuk kegiatan investasi, meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga dari sektor rumah tangga. Selanjutnya, bagaimana sih bagan ekonomi 2 sektor itu? Nah, di samping ini sudah ada gambar bagan ekonomi 2 sektor ya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa rumah tangga konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang telah dibeli oleh rumah tangga. Bagaimana sih hubungan antara konsumsi dan pendapatan? Pada saat pendapatan rendah, rumah tangga mengambil tabungan untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan dapat menaikkan pengeluaran konsumsi dan sisa pendapatan akan ditabung. Nah, pada saat pendapatan tinggi, rumah tangga bisa menggunakan kelebihan uang itu untuk menabung. Nah, untuk selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Dan kecondongan menabung juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kecondongan menabung marginal. Yang kedua, yaitu kecondongan menabung rata-rata. Gimana sih fungsi konsumsi itu? Fungsi konsumsi itu dirumuskan C sama dengan A plus BY. Dengan C adalah pengeluaran untuk konsumsi, A adalah konstanta, yaitu besarnya konsumsi pada saat pendapatan tidak ada, disebut konsumsi otonom. B adalah koefisien yang menunjukkan besarnya tambahan konsumsi yang disebabkan tambahan pendapatan, disebut hasrat mengkonsumsi marginal. Nah, untuk B sendiri itu bisa dicari menggunakan rumus delta C dibagi dengan delta Y. Y adalah pendapatan.
Kan untuk fungsi tabungan sendiri memiliki rumus S sama dengan minus A plus 1 min B dikalikan dengan Y, atau 1 min B atau MBS sama dengan delta S dibagi dengan delta Y. Syarat mutlak fungsi tabungan yaitu nilai A harus negatif, nilai 1 min B harus positif dengan keterangan S adalah tingkat tabungan nasional, dan 1 min B sama dengan MBS yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan tabungan, yaitu ada investasi dan fungsi investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam jasa perekonomian. Fungsi investasi itu yang pertama, fungsi otonomi, yang kedua yaitu fungsi investasi terpengaruh. Selanjutnya ada keseimbangan perekonomian negara. Untuk melihat keseimbangan perekonomian suatu negara digunakan penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran atau produk total. Oleh karena itu, keseimbangan perekonomian dilihat dari keseimbangan antara pendapatan suatu negara dengan pengeluaran total negara tersebut. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi 3 sektor. Apa sih ekonomi 3 sektor itu? Ekonomi 3 sektor adalah ekonomi yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi, dalam analisis perekonomian 3 sektor akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah terhadap kegiatan suatu perekonomian. Di samping ini sudah ada siklus perekonomian 3 sektor. Bisa dilihat gambar di samping ini. Untuk aliran adanya campuran tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yaitu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan terhadap konsumsi rumah tangga, tapi sebaliknya, jika pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Karena tidak ada hubungan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor disebut dengan perekonomian tertutup. Nah, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Itu disebut pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang terakhir, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan individu, pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan individu oleh pemerintah. Untuk pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, untuk ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan, Y sama dengan C plus I plus G. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku rumus Y sama dengan C plus S plus T. Dan yang ketiga, untuk membiayai konsumsi atau C. Syarat dari keseimbangan itu apa? Syaratnya yaitu penawaran agregat sama dengan agregat demand. Dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku rumus I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan, sedangkan S plus T adalah bocoran. Kita akan membahas tarif pajak. Nah, tarif pajak itu ada 4. Yang pertama, tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang telah tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah, pabean akan dikenakan pajak pertama nilai sebesar 10%. Yang kedua yaitu tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besar tarif bea materai untuk cek dan biliet giro
dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000. Yang ketiga yaitu tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang terakhir yaitu tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Kemudian efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga otomatis akan turun juga. Untuk materi yang terakhir yaitu ekonomi terbuka atau biasa disebut ekonomi 4 sektor. Apa sih ekonomi terbuka itu? Ekonomi terbuka adalah ekonomi yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dagang negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan diri produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negara. Dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau disebut dengan the global economy. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor seperti sektor rumah tangga yang terdiri atas individu, sekumpulan individu dianggap homogen dan identik. Yang kedua yaitu sektor perusahaan yang terdiri dari sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, dan sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat sektor luar negeri yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor impor. Adapun konsekuensi dari perekonomian terbuka, yang pertama yaitu permintaan agregat di pasar barang. Dalam perekonomian terbuka, pengertian permintaan agregat tidak lagi terbatas pada permintaan yang berasal dari luar negeri. Permintaan agregat digunakan untuk menentukan posisi keseimbangan di pasar barang di dalam negeri. Oleh karena itu, permintaan agregat haruslah sekarang diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Ini berarti permintaan agregat harus memasukkan permintaan orang-orang luar negeri akan barang atau jasa yang kita produksi dan mengeluarkan darinya permintaan kita akan barang dan jasa buatan luar negeri, karena ini bukan merupakan permintaan akan barang atau jasa buatan dalam negeri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar. Adanya hubungan dengan luar negeri juga mempunyai pengaruh terhadap pasar uang, baik terhadap sisi permintaan maupun pada sisi penawarannya. Pada permintaan akan uang akan satu faktor tambahan yang menentukan, yaitu tingkat bunga di luar negara. Di samping faktor-faktor yang telah ada di dalam perekonomian tertutup, yaitu tingkat bunga di dalam negeri, tingkat GDP, dan tingkat harga di dalam negeri. Yang terakhir yaitu harga. Dalam model perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum, tetapi paling tidak ada dua tingkat umum, yaitu tingkat harga umum yang berlaku di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka ini? Nah, di samping ini sudah ada ya bagan perekonomian 4 sektor, disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi luar negeri. Dalam diagram tersebut terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Komponen pengeluaran agregat yang pertama yaitu komposisi rumah tangga atas barang yang dihasilkan atau C dalam negeri.
Yang kedua, investasi atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. Ada ekspor atau X, impor atau M. Sehingga AE sama dengan C dalam negeri ditambah I ditambah dengan G ditambah dengan X dikurangi dengan M. Faktor penentu ekspor yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka merasa tidak mampu memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Adapun juga faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Dan yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang terakhir, cita rasa konsumen. Mana untuk keseimbangan perekonomian terbuka? Yang pertama itu ada penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri dari barang yang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y serta barang yang diimpor dalam negeri, sehingga persamaannya AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat memiliki 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, dan kegiatan ekspor dan impor, sehingga diperoleh persamaan AE sama dengan C dalam negeri ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X ditambah dengan M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau C dalam negeri dan pengeluaran atas barang impor atau M, sehingga diperoleh persamaan C sama dengan C dalam negeri ditambahkan dengan M. Dari persamaan tersebut, AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak, sehingga berlaku persamaan YD sama dengan Y dikurangi dengan T. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung, sehingga diperoleh persamaan C sama dengan C dalam negeri ditambah dengan M. Untuk ditabung sebanyak S, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi dengan T sama dengan C plus S atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga, membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi dengan M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku. Persamaan C plus I plus G plus X min M sama dengan C plus S plus T. Materi yang saya sampaikan tentang ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan ekonomi 4 sektor. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ilmu yang barokah. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.